Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, guru PPKN di SMP Negeri 2 Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Berikut adalah video pembelajaran yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sindang Barang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah bisa bertemu kembali di pelajaran PPKN. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, teman-teman berduduk siap. Sebelum belajar, marilah kita baca doa dalam hati. Baca doa dimulai. Bagi salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila bersama, merdeka adil makmur sentosa, tiga bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila. Satu-satu, bintang-bintang, dua-dua, rantai emas, tiga-tiga, pohon beringin, empat-empat, kepala banteng, lima-lima, padi kapas. Hidup Pancasila, Pancasila, jaya. Tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Anggi Maulana ada? Sakit. Anissa? Ayu Nuryanti? Chelsea? Bila? Ervin? Farhan? Indri? Jibril? Kina? Mandu? Muhammad Abdul Sunandi, Muhammad Rizky, Muhammad Soleh, Muhammad Azzi. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu bab 5.
tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat gak? Pembelajaran minggu kemarin kita membahas apa? Ya, silakan Raisa. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Tapi sebelumnya tentang keberagaman suku, budaya, ras, agama, dan antar golongan. Ya, faktor penyebabnya apa keberagaman tersebut? 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, betul. Tepuk tangan. Ya, terima kasih Raisa. Sebelumnya tentang tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Bisa kalian lihat di proyektor. Yang pertama apa? Ya, yang kedua? Ketiga? Ya, ketiga tujuan ini mudah-mudahan bisa tercapai di pembelajaran hari ini ya. Baiklah, sebelum ke materi inti, di sini ada sebuah pertanyaan dulu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat? Ada yang tahu nggak? Ya, silakan. kerjasama dalam kehidupan sehari-hari merujuk pada kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, bekerja dengan tim sekolah, dengan keluarga, atau dengan teman untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama adalah kunci utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Kita seringkali berinteraksi dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa kerjasama, pencapaian tujuan tersebut mungkin tidak akan efektif. Ya, oleh karena itu, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang pentingnya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi intinya begini anak-anak, kita ini makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti akan membutuhkan orang lain. Meskipun kalian merasa, oh saya bisa sendiri, apa-apa bisa sendiri, apa-apa bisa melakukan sendiri, saya tidak memerlukan bantuan orang lain. Sebagai makhluk hidup tidak bisa seperti itu. Kita pasti akan membutuhkan orang lain karena kita sebagai makhluk sosial. Bisa dipahami? Nah, itulah pentingnya kerjasama. Di dalam kelas contohnya, ketika ada jadwal piket dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kalau dilakukan secara bersama-sama itu akan lebih ringan. Beda dengan bekerja sendiri. Dari mulai menyapu, mengepel kelas, merapikan meja dan kursi, kalau dilakukan sendiri akan berat. Beda kalau dilakukan secara bersama-sama. Nah, itu yang dimaksud dengan kerjasama. Segala sesuatu hal kalau dilakukan berbarengan atau bekerja sama, pasti pekerjaan apapun akan lebih ringan. Ya, seperti itu. Contoh kerjasama di lingkungan keluarga. Kalau di rumah ada yang suka membantu pekerjaan orang tua tidak? Ada. Pekerjaan yang seperti apa? Menyapu, terus mengepel, mencuci piring. Nah, itu bentuk dari kerjasama.
Minimalnya kalian membereskan tempat tidur kalian tidak oleh orang tua. Itu pun bentuk kerjasama. Kalian membereskan kamar kalian, bekas tidur kalian, seperti itu. Orang tua menyapu di rumah, itu pun bentuk kerjasama. Ya, bagaimana kerjasama di sekolah? Seperti ibu bilang tadi, kerjasama membersihkan kelas, ya, berbarengan dengan teman yang lainnya, kerjasama dalam menyelesaikan tugas seperti yang akan kita laksanakan nanti. Bagaimana kolaborasi kalian dengan teman? Bagaimana kerjasama kalian dengan teman? Apakah masing-masing atau berbarengan? Nah, itu akan dilihat karakter teman kalian seperti apa. Dilihat dari cara kerjasamanya. Dan ini kerjasama di lingkungan masyarakat. Bisa seperti ada kerja bakti, membersihkan lingkungan di masyarakat, solokan gitu ya. Naon atuh solokan seperti itu. Nah, itu bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat, ya. Contoh kerjasama. Bentuk kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat, yang pertama kerjasama dalam kehidupan sosial politik, di mana dalam kehidupan sosial politik pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah atau mufakat. Yang kedua, kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Ini berdasarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Artinya begini, pemerintah mewajibkan kepada rakyat Indonesia untuk membayar pajak. Orang tua kalian kalau memiliki kendaraan bermotor, memiliki mobil, itu kan setiap tahun wajib membayar pajak. Untuk apa uangnya? Digunakan oleh pemerintah untuk infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan. Nah, itu dari uang pajak salah satunya, ya, seperti itu. Nah, kalau tidak ada kerjasama, misalnya orang tua kalian tidak tepat membayar pajak, berarti akan menghambat pembangunan negara. Jalan akan jelek, tidak ada jembatan, akses jalan akan susah, seperti itu. Makanya dibutuhkan kerjasama antara rakyat dengan pemerintah, ya. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan, seperti halnya kerjasama dalam pertahanan dan keamanan ini di bidang militer, ya. Kalau tiba-tiba negara kita terjadi perang, ya, dengan negara lain, negara yang bekerja sama dengan negara kita pasti akan membantu. Seperti halnya sekarang perang antara Palestina dengan mana? Dengan Israel. Apakah negara kita membantu? Membantu mengirimkan logistik, membantu mengirimkan makanan ke Palestina, karena kita sudah terjalin kerjasama yang baik, saling membantu. Karena begini, kalau kita membantu orang lain pun pasti akan membantu kita ketika kita mengalami kesusahan, ya. Makanya terjalinnya kerjasama yang baik itu akan membawa dampak positif, ya, seperti itu. Nah, ini antar beragama. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan toleransi. Artinya begini, kita tahu di negara kita itu bukan hanya Muslim agamanya. Ada banyak, ada
agama yang diakui oleh negara Indonesia. Ya, jadi bukan hanya Muslim saja. Ketika kalian misalnya memiliki teman di luar Muslim, di luar Islam, bagaimana sikap kita? Harus saling menghormati, saling menghargai. Misalnya teman kalian melaksanakan ibadah di gereja, kita tidak boleh menyinggungnya, ya. Begitupun mereka, ketika kita sedang melaksanakan sholat, mereka pun tidak harus saling menghormati. Oh, ini sedang melaksanakan sholat. Oh, mereka sedang melaksanakan ibadah di gereja. Jadi kita harus saling menghargai. Itu bentuk kerjasama antar umat beragama. Nah, ini arti penting dalam berbagai bidang kehidupan, di mana kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Jelas, kalau kita tidak saling menghargai, tidak saling menghormati antar umat beragama, antar bangsa, pasti akan terjadi perpecahan. Ya, makanya di sini dibutuhkan kerjasama, saling menghormati, saling menghargai, seperti itu. Maka akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang kerjasama. Kalian bisa menyimak baik-baik. Di sini ada kerjasama antar politik, kerjasama ekonomi, dan sebagainya. Tolong disimak dengan baik-baik. Ya, bagaimana? Sudah menyimak? Apa yang bisa kalian pahami dari video tersebut? Ya, silakan. Disutno. Ya, baiklah anak-anak. Sekarang kalian harus menyelesaikan lembar kerja siswa seperti ini. Nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya dan kalian harus mengisi LKPD tersebut. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan kerjasama dan gotong royong. Apa arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan? Apa saja sifat-sifat yang harus dihindari dalam melakukan kerjasama? Tuliskan bentuk kerjasama dan gotong royong di sekolah, lingkungan, pergaulan, dan di masyarakat. Dan yang terakhir, mengapa sifat kerjasama telah lama berakar dalam budaya masyarakat Indonesia? Ini harus kalian isi pertanyaan tersebut dan bekerja sama dengan teman yang lainnya. Dan ini ada beberapa gambar. Di sini ada bentuk kerjasama dan gotong royong. Nah, bagaimana? Berilah tanda centang tanda checklist pada gambar yang menunjukkan kegiatan gotong royong di masyarakat. Perhatikan dulu. Di sini ada beberapa gambar. Menurut kalian,
Gambar-gambar ini mana yang termasuk ke dalam kerjasama dan gotong royong? Misalnya gambar 1 masuk kerjasama dan gotong royong, tidak. Kalau masuk berarti dicentang atau di checklist. Kalau tidak termasuk ke gotong royong berarti itu tidak usah di checklist. Paham? Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya, Ibu beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Silakan. Sudah selesai anak-anak? Ya, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Baiklah, selanjutnya coba perhatikan. Di sini kalian harus membuat sebuah produk atau menyelesaikan sebuah proyek, yaitu membuat poster tentang kebersihan lingkungan sekolah. Ya, dengan langkah-langkah menentukan tujuan dan tema poster sebelum membuat poster. Yaitu yang kedua, menentukan pesan yang ingin disampaikan dalam poster tersebut, merangkai kata, mengatur ilustrasi dan tata letak, yang terakhir poster. Jadi produk yang akan kalian hasilkan yaitu membuat sebuah poster tentang kebersihan lingkungan sekolah. Ya, Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit, cukup ya? Ya, silakan kalian membuat poster tentang kebersihan lingkungan sekolah. Silakan.
Anak-anak sudah selesai? Ya, baiklah, nanti presentasi satu kelompok perwakilan 2 orang ke depan untuk menunjukkan hasil karya kalian. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Mau menunjukkan karya kita membuat poster tentang kebersihan lingkungan. ya, terus gitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, kelompok berikutnya, kelompok 2 silakan. Perwakilan untuk menunjukkan hasil karya membuat poster. Ya, kelompok yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fala dan saya akan menunjukkan poster hasil karya kita. Jadi ini adalah bumi. Jadi maksudnya itu jaga bumi kita. Dan ini adalah tiga tempat sampah. Yang satu organik, yang satu lagi anorganik, yang satu lagi daur ulang. Sekian poster dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Ya, silakan untuk menutup pembelajaran hari ini ditutup dengan membaca doa. Silakan. Hidup siap. Sebelum pulang melihat kita baca doa dalam hati, baca doa dimulai. Doa selesai. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung pulang ke rumah, tidak boleh kemana-mana dulu ya.